Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah saya dan saudara membaca bersama-sama kebenaran ini, maka kita bisa belajar hal-hal penting yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Di sini dikisahkan tentang seorang yang lumpuh sejak lahir dan ia harus diletakkan oleh keluarganya di bait Allah dengan tujuan untuk meminta sedekah. Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Orang lumpuh ini ditempatkan di bait Allah, di pintu gerbang bait Allah, supaya semua orang yang masuk ke bait Allah bisa memberikan sedekah kepada orang lumpuh ini. Karena kemungkinan sekali pandangan pada waktu itu bahwa orang-orang yang masuk beribadah itu adalah orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi kasih. Jadi orang lumpuh ini ditempatkan di depan bait Allah, supaya semua orang yang lewat masuk hendak berdoa, paling tidak mengulurkan tangan dan memberikan sedekah kepada orang yang lumpuh ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah realitas sosial yang terjadi pada waktu itu. Bahwa ada orang-orang yang harus ditolong, ada orang-orang yang harus diberi belas kasihan, ada orang-orang yang harus dikasihani. Sebuah realitas sosial. Dan di sini dikatakan inti dari permintaan sedekah itu minimal uang atau juga emas, itu yang diberikan. Atau pemberian-pemberian lainnya, itu yang diberikan. Ini sebuah kenyataan sosial. Dan tentu orang yang memiliki kepekaan sosial akan memberikan hal itu, melakukan sedekah, memberikan amal dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa realitas sosial, kenyataan sosial yang dihadapi oleh orang lumpuh ini bukan hanya sekedar uang atau emas, bukan hanya sekedar ia butuh makan, tapi ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus diberikan. Memang orang lumpuh ini butuh uang, dia butuh makanan, tapi ada kebutuhan yang lebih dalam yang ia butuhkan. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal emas, bukan hanya soal makanan. Dan orang yang memiliki kepekaan ini adalah Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes, ketika mereka masuk ke bait Allah, dikatakan orang lumpuh ini menatap mereka. Dan kemudian juga Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh ini. Mereka saling memandang satu dengan yang lain. Dan disitulah Petrus menyatakan sesuatu yang luar biasa. Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami punya kami berikan kepada. Kepekaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya hendak menjelaskan sedikit tentang sedekah di sini. Kata sedekah itu Bapak Ibu sekalian, itu berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata eleos.
dari akar kata eleos yang artinya belas kasihan atau kemurahan hati. Itu arti kata sedekah. Namun dalam bahasa Ibrani, kata sedekah itu diterjemahkan dari kata sadekah. Dari bahasa Ibrani, sadekah, yang artinya kebenaran dan juga berarti keadilan. Jadi kata sedekah itu dari bahasa Ibraninya sadek, sadekah, benar atau kebenaran atau keadilan. Sedangkan dari bahasa Yunani, saya ulang lagi, dari kata eleos yang artinya belas kasihan atau kemurahan hati. Tapi kata ini biasa dihubungkan dengan perbuatan amal, berbagi sedekah, berbagi kemurahan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika orang memberi sedekah, selalu dikasih uang, makanan, minuman, emas, perak, dan lain sebagainya, sebagai bentuk sedekah. Namun di sini seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang lumpuh itu butuh sedekah. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal emas, bukan hanya soal makanan. Tapi apa kata Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi apa yang kami punya kami berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Saya mau katakan, inilah yang disebut dengan sedekah yang sebenarnya. Inilah pemberian yang sesungguhnya, sebuah pemberian yang terbaik, sebuah belas kasihan yang terbaik, sebuah kebenaran yang terbaik yang diberikan. Bukan soal uang dan perak, bukan soal makanannya, tapi dikatakan di sini, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Inilah sedekah yang paling utama yang saya dan saudara harus bagikan kepada orang lain. Amin. Amin. Sebab sedekah yang artinya kebenaran itu menunjukkan kepada Yesus yang disaksikan oleh Petrus dan Yohanes sebagai sedekah yang sesungguhnya, yang harus diberikan, yang harus dibagikan, yang harus diceritakan, yang harus disampaikan kepada orang yang lumpuh ini. Dan oleh pemberian Petrus dan Yohanes itu dikatakan, dalam nama Yesus orang Nazaret engkau berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang di sekeliling saya dan saudara yang butuh sedekah, yang butuh Yesus, butuh belas kasihan. Adakah kita berbagi kebenaran dengan mereka? Apakah kita berbagi sukacita dengan mereka, berbagi Yesus dengan mereka, berbagi kebenaran dengan mereka? Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah dibaptis dengan kuasa, yang telah dipenuhi dengan kuasa. Kita harus berbagi sedekah kepada semua orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Terus saya bertanya, pemberian terbaik apa yang pernah kita berikan bagi orang lain? Apa Bapak Ibu? Pemberian terbaik kita yang kita bagikan kepada orang lain ketika kita menyampaikan kasih Yesus kepada mereka, menceritakan Yesus kepada mereka. Memang Petrus dan Yohanes waktu itu tidak punya uang, mereka tidak punya emas, tapi kalau mereka ada, saya yakin pasti mereka akan berbagi, dan mereka pasti akan katakan, ini uang, ini emas. Lebih daripada itu, dalam nama Yesus berjalan.
Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya dan saudara bisa berbagi dengan orang lain? Mari berbagi. Berbagi kebenaran, berbagi kasih, berbagi pemberian yang terbaik. Ceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Makanya di sini Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Petrus dan Yohanes berkata demikian, dikatakan mereka memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Inilah cara berbagi kasih yang luar biasa. Kepekaan sosial yang luar biasa. Petrus memegang tangan orang yang lumpuh itu dan mengangkat dia bangkit berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki. Berapa banyak di antara saya dan saudara yang memperlakukan sesama kita seperti itu? Ketika mereka sedang terjatuh, ketika mereka sedang lumpuh total dan tidak bisa bangun, kita datang dan kita bangunkan mereka. Ayo bangun. Ayo bangkit dari kegagalanmu, bangkit dari kelumpuhanmu, bangkit dari keadaanmu, berjalan. Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk menjadi orang-orang yang bisa membangkitkan orang lain. Amin. Yang bisa memegang tangan ke orang lain dan mengangkat mereka yang terjatuh. Mencari mereka yang terhilang, membalut yang terluka, mengasihi mereka yang tidak terkasih, yang tidak tersentuh. Saya dan saudara dipanggil untuk itu. Biarlah tangan-tangan kita terulur menjadi tangan yang juga turut menguatkan orang lain. Sebab banyak orang yang lumpuh akhir-akhir ini. Saya tidak bicara soal kelumpuhan jasmani, tapi banyak orang yang mengalami kelumpuhan rohani, yang tidak mau bangkit dari keadaan mereka. Mereka merasa nyaman dengan keadaan mereka. Mereka tidak mau bangkit dari keadaan mereka. Mereka tinggal terus di situ. Mereka hanya mengharapkan sedekah. Semua hidup mereka diukur dari apa yang kelihatan. Tapi secara rohani sesungguhnya mereka sedang mengalami kelumpuhan. Dan ini harus disembuhkan. Ini harus dibangkitkan. Siapakah yang akan membangkitkan dan menolong mereka? Saya dan saudara. Gereja dipanggil untuk itu. Untuk mengangkat yang lemah, menguatkan mata kaki yang tidak lagi bisa berjalan. Panggilan gereja bukan hanya sekedar berada di dalam gereja, tapi juga memiliki panggilan sosial. Kita memiliki kepedulian sosial dengan orang lain, dengan sesama, dengan siapapun. Ini panggilan kita. Kalau kita menjadi orang-orang percaya yang terkurung oleh tembok-tembok gereja, maka kita tidak akan bisa berbuat sesuatu di luar. Jadilah anak Tuhan yang berbuat, melihat, memiliki kepekaan sosial, supaya banyak orang tertolong. Bapak Ibu perhatikan, ketika orang lumpuh ini disembuhkan, yang tadinya ia hanya berdiri di luar bait Allah, sekarang ia berpindah tempat. Dari gerbang bait Allah sekarang ada di dalam gereja, sekarang ada di dalam bait Allah. Itu karena telah dijamah oleh Tuhan. Saya dan saudara dipanggil untuk membawa yang dari luar masuk. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang dari luar gereja masuk ke dalam gereja. Itu tugas dan panggilan saya dan saudara. Bukan untuk mengusir yang dari dalam gereja keluar. Bukan Bapak Ibu. Tapi membawa yang dari luar masuk ke dalam gereja. Seperti orang lumpuh ini. Selama hidupnya ia hanya menunggu di pintu gerbang. Tapi tidak pernah ada di dalam bait Allah. Tapi hari itu adalah hari yang bersejarah dalam hidupnya. Ketika ia dijamah, disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Ia berpindah tempat dari luar gerbang bait Allah. Sekarang ada di dalam bait Allah. Untuk apa ia di dalam bait Allah? Dikatakan di sini, ia bernyanyi, ia melompat berdiri
di dalam bait Allah sambil memuji-muji Allah, dan semua orang menyaksikan dan mengenal kalau orang itu yang tadinya lumpuh sekarang sudah disembuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat 11 dan seterusnya, di sini ada percakapan-percakapan antara Petrus dan orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Petrus bersaksi kepada mereka bahwa yang membuat orang ini berjalan bukan kami, tapi Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Orang lumpuh ini tempatnya berbeda sekali. Ia ada di dalam bait Allah. Ia ada dalam bait Allah. Dia memuji-muji Allah. Dia melompat. Dia benar-benar mengucap syukur kepada Allah. Karena ia telah merasakan jamahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang saya sampaikan pada kita hari ini kiranya menggugah hati kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kepekaan. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, miliki hati seperti hati Petrus dan Yohanes. Mereka berjalan dipenuhi dengan kuasa Allah. Mereka berjalan dipenuhi dengan urapan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Orang-orang Yahudi jadi percaya kepada Kristus setelah menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa sedekah yang saya mau bagikan? Apa sedekah yang kita mau bagikan kepada orang lain? Mari pulang dari tempat ini, berbagilah sedekah dengan orang lain. Ceritakan Yesus bagi mereka. Karena yang mereka butuh itu. Kebutuhan utama dalam hidup saya dan saudara adalah Kristus. Bagikan kebenaran. Bagikan sedekah kebenaran. Bagikan keadilan. Bagikan belas kasihan itu. Bagikan kemurahan hati. Itu panggilan kita. Dan kalau ini saya dan saudara lakukan, maka kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Yang memiliki pengaruh yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini kiranya boleh menguatkan kita, membangkitkan semangat kita, dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus.